Halo teman-teman, halo friends. Di sini Dion dan ini sesi wisdom. Wisdom number 1. Oke. Pada tanggal berapa nih? 24 bulan Februari ini, tepatnya di pagi hari, gue cukup terganggu dengan sebuah pemikiran yang begitu sering muncul gitu belakangan ini. Sejak pertama kali aku melihat seorang sosok yang mungkin kalian juga kenal gitu secara virtual ya, tentunya melalui media platform YouTube. Namanya adalah Julio Explorer. Oke. Apa yang menjadi bahasan kali ini adalah seputar bigger picture. Gue pengen sebutnya aja bigger picture deh, karena ini topiknya begitu luas, menyangkut banyak hal, tapi intinya bigger picture. Oke, jadi di dunia ini, kalau bisa kita lihat ya, bahwa kita ini kayak ditempatin di sebuah ember yang cukup besar, yang bisa menampung seluruh orang di dunia ini, yang mana pada mulanya, pada awal ya, orang-orang tuh sederajat dan semua berkumpul di dasar ember. Oke. Cuma seiring kebutuhan zaman, sebagai contoh pada zaman purba dulu, tentunya mereka nggak bisa semua orang tuh sederajat gitu. Mereka memilih, bukan sederajat ya. Mereka tuh butuh seorang sosok yang superior, yang lebih tinggi buat memimpin mereka gitu, memimpin suku mereka, memimpin kelompok mereka, sehingga semua bisa terorganisir dengan baik. Nah, dengan sistem pemilihan ini saja, ini sudah menciptakan bahwa di dalam sebuah ember yang tadi kita sudah ceritakan, bahwa di dalam ember ini nggak semua lagi tuh ada di bawah gitu. Jadi kayak ada beberapa orang yang dipilih untuk menjadi naik. Oke. Kita bisa bilang ya di bagian atas ember, ya kan? Nah, tetapi semakin berkembangnya zaman, tentunya lapisan-lapisan ember ini bakal menjadi lebih kompleks, ya kan? Nah, apalagi di zaman sekarang. Kalau dulu tolak ukurnya memang orang yang di atas tuh paling adalah orang yang kuat, orang yang bisa berburu, mungkin, ya kan? Orang yang berpengetahuan luas tentang cocok tanam misalnya, atau orang yang pandai memimpin, ya kan? Nah, tetapi di zaman sekarang tuh metriknya tuh udah sangat luas gitu. Jadi kayak udah nggak bisa ditentukan lagi siapa yang di atas sekarang gitu. Bahkan ketika aku sebut yang di atas sekarang itu adalah orang kaya, pasti itu menuai kontroversi gitu dari kalian juga kan. Nah, aku nggak bisa bilang bahwa di zaman sekarang tuh yang paling atas tuh adalah orang kaya. Tetapi metrik yang paling bisa diandalkan adalah memang kekayaan gitu. Karena rata-rata kekayaan tuh berbanding lurus dengan kualitas dan berbanding lurus juga dengan impact tentunya. Nah, yang menjadi menjadi garis besar atau benang merah dari sosok yang di atas ini tentunya adalah impact-nya gitu, quality-nya gitu, yang bisa diukur oleh orang-orang sekitar. Nah, singkat cerita gini teman-teman, aku pengen bilang bahwa ketika memang yang di bawah itu jumlahnya jauh lebih besar daripada yang di atas, artinya ini merupakan data outliers gitu, atau di dalam statistika bahwa data ini menyimpang cukup jauh dari data yang umumnya gitu kan. Nah, aku sebut aja outliers ya buat kedepannya ya, buat orang-orang yang di atas ember ini, di lapisan atas ember ini. Nah, kemarin berapa ya? Mungkin kemarin 2 hari yang lalu itu aku ngelihat bahwa ada seorang anak muda Indonesia namanya Julio Explorer. Dia ini merupakan sosok yang berhasil rise above the crowd gitu. Jadi kayak di crowd di bawah ember ini, di dasar ember ini, dia tuh berhasil manjat gitu.
menjadi seorang sosok yang bisa kita sebut dengan outliers. Oke. Dan he is a great person, bro. He is a great person. Kenapa? Karena lu bisa lihat ya, gue tuh jujur pertama kali gue lihat di podcastnya Denny Sumargo, Densu. Nah, di situ gue bisa lihat bahwa wah, ini orang mempunyai pemikiran yang cukup unik gitu dibandingkan orang-orang lain gitu. Dan itu menghasilkan output yang begitu luar biasa gitu. Dan gue intrigued jadi penasaran banget gitu, kayak apa sih rahasianya dia supaya dia tuh bisa manjat dari bener-bener kelas bawah ya, gue ngomongnya dari dasar ember menjadi manjat ke atas gitu. Dan disclaimer dulu ya, gue mau bilang di sini yang di dasar ember itu gue bilang adalah aliran mainstream gitu, orang-orang mediocre. I don't know, ini bakal menyimpang dari apa yang kalian percaya, tapi gue bakal bilang bahwa mereka adalah orang-orang mediocre yang mana sebagai contoh mereka memilih untuk menjadi buruh, atau mereka memilih untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, atau memilih menjadi pengangguran dan segala macam. Oke. Gue gak mau bahas itu lebih lanjut, tapi pada dasarnya yang gue percaya adalah apa sih yang pertama kita harus tahu dulu nih, apa yang membedakan outliers dengan orang-orang di bawah. Yang membedakan adalah jumlahnya menurut aku sih. Ketika orang-orang di bawah yang menjadi outliers itu lebih banyak daripada orang-orang yang aku bilang di dasar ember, tentunya yang bakal jadi outliers yang di dasar ember kan. Iya. Nah, so itu nggak bakal, yang di atas mungkin nggak bakal disebut outliers lagi, ya kan? Nah, jadi alasan kenapa yang di dasar ember itu lebih banyak, atau kenapa kenapa kayak gini deh, kenapa kebanyakan orang tuh memilih untuk menjadi karyawan, menjadi buruh, menjadi orang-orang mediocre saja, yang begitu saja. Itu penyebabnya adalah bahwa memang di dasar ember itu menawarkan kenikmatan yang gak kalah lebih nikmat gitu daripada yang di atas ember, di lapisan atas ember gitu. Oke, paham nggak? Jadi kayak orang tuh mempunyai pilihan mereka masing-masing, pilihan hidup mereka masing-masing, untuk mau berada di ember bagian mana. Dan kebanyakan orang memilih di dasar ember gitu, karena memang tidak mudah untuk memanjat ke atas ember gitu. Mungkin banyak orang yang pengen banget untuk memanjat ke bagian atas ember, tapi sekedar pengen gitu. Untuk menghancurkan barriernya itu mungkin bagi mereka itu effortnya cukup besar gitu. Jadi kayak kayaknya lebih nyaman stay di bawah, dan it's okay gitu, nggak salah, itu harus kita pahami juga. Nah, balik lagi ya ke topik yang pengen kita bahas, gimana cara naik ke atas gitu kan. Nah, aku lihat di sosok Julia Explore ini adalah kemampuan dia untuk melihat gambaran besar atau bigger picture dari sesuatu hal. Kenapa gue bisa bilang kayak gini? Karena ketika lu coba aja nonton sendiri, lu kulik sendiri lah Julia Explore, ketik di YouTube, terus lu nontonin ketika dia diwawancarai oleh orang lain, lu telah jawabannya. Dia tuh seakan-akan mempunyai kemampuan untuk melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh orang lain gitu, melihat gambaran besar yang tadi gue bilang ya, gambaran besar di suatu hal, dan itu bisa dia terapkan gitu jadi buat topik-topik lain gitu. Jadi gila, sebagai contoh gini, sekarang gini, ketika lu ke pasar gitu ya, ketemu tukang kelapa, and then lu lihat deh di bawah ininya, tokonya, di bawah tempat jualan mereka, banyak sabut-sabut kelapa tuh, ya kan? What do you think about it? Apa yang lu pikirin tentang itu?
Jujur kalau gue jadi orang yang ditanya, pasti gue pikir itu cuma limbah, itu kayak sampah deh, bakal dibuang mungkin ya ujung-ujungnya, atau enggak mungkin dibakar jadi apa, jadi arang gitu kan. Ya kan. Nah, tapi ada orang juga yang melihat itu emas gitu, dan this is real gitu. Ada orang melihat itu bahwa itu tuh bisa menjadi komoditi ekspor gitu. Jadi kayak wow gitu, kayak apa ya, ketika apa ya, lu bisa melihat hal yang nggak bisa dilihat oleh orang lain, atau hal yang menjadi apa ya, benang merah, menjadi gambaran besar dari suatu hal, itu sangat luar biasa. Dan itu tuh impactnya nggak cuma ke 1-2 hal di hidup lo gitu, tapi bisa merubah hidup lo, termasuk gua gitu. Dan itu terjadi tuh nggak cuma di analogi yang gue kasih gitu. Dan maksudnya si Julio ini ya. Nah, gue mau kasih contoh lagi deh. Misalnya ini deh, kita kan sering diributkan ya dengan platform Binomo, tahu kan? Sekarang kan lagi hot banget ya tentang affiliator yang menipu, yang katanya menipu para viewersnya gitu kan. Dan kalau lo tahu, Binomo itu adalah platform binary option yang mana kita sebagai user diberikan kesempatan untuk memilih atas ini price chartnya tuh bakal naik atau turun. Singkat cerita kayak gitu, bakal naik atau turun. Kalau kita benar, kita dapat 80% dari saldo kita. Kalau misalnya kalah, kita loss semuanya. Oke. Singkat cerita gini, gue kenal Binomo tuh udah agak lama ya, kayak, dan gue nggak pernah berpikiran itu adalah judi sampai ada orang yang ngomong itu judi gitu. Jadi kayak gue nggak berpikiran bahwa itu memungkinkan menjadi sebuah platform judi, sampai ada seseorang yang cukup apa ya, cukup bisa dipercaya omongannya, dan dia tuh bilangnya itu judi gitu. Dan gue pikir judi ini di mana gitu. Padahal kalau trading juga sebenarnya konsepnya mirip-mirip gitu. Lu beli murah, lu jualnya mahal gitu. Kalau itu kan long ya. Kalau bisa juga kita nge-short gitu kan, sama aja kayak nebak dia naik atau turun. Tapi teman-teman, itu sebenarnya konsepnya berbeda gitu. Pertama, memang dari harga naik turunnya tuh memang nggak pas, nggak fair di Binomo. Itu yang pertama. Itu udah indikasi banget judi gitu, karena tidak ada unsur tradingnya kalau di konsep seperti itu. Yang kedua, ketika lu menerapkannya di dunia real, itu tuh bakal menjadi judi beneran loh guys. Sebagai contoh ya, gini, lu sama temen lu gitu lagi duduk di meja gitu, lagi duduk bareng gitu ya, terus ada saham BBCA gitu, dia bakal tutup dalam 1 jam lagi gitu misalnya, dan lu sama teman lu taruhan gitu, ini saham BBCA bakal naik atau turun gitu, taruh kan sama aja kayak Binomo kan. Iya, jadi gue cukup terkesima dengan analogi itu karena itu mind blowing banget dan benar. Jadi kepikiran, oh iya itu judi dong kayak gitu ya. Tapi bedanya kalau di Binomo ya digitalisasi gitu kan. Jadi kayak kesannya mulus gitu, smooth gitu buat menipu orang-orang dengan iming-iming trading dan investasi gitu kan. Nah, dari analogi ini gue berpikir bahwa iya juga ya, ternyata kalau kita lihat bigger picture ya Binomo judi gitu. Ya nggak? Nah, kemampuan untuk melihat bigger picture ini adalah kemampuan yang jarang kita temui sama orang-orang gitu. Makanya banyak sekali orang yang gampang ketipu, orang yang selalu terjebak dalam sebuah box yang selalu mengurung dirinya. Dia nggak bakal pernah keluar dari box tersebut karena yang dilihat hanyalah box, dan dia menutup untuk kemungkinan lain ya kan. Nah, yang gue melanjutin lagi adalah sekarang kalau memang bigger picture itu bisa mengantarkan kita menjadi lapisan atas ember, kemudian apa itu berpikir bigger picture? Ya kan? Bagaimana caranya?
Dan kenapa gue secara pribadi bisa tahu ini tuh bigger picture gitu, maksudnya ini tuh alur berpikir bigger picture. Nah, yang gue berpikir di sini adalah sepertinya ini baru hipotesis ya, gue nggak mengajarkan sebuah hal, tapi ini yang gue percaya gitu, ini yang gue percaya. Jadi kemampuan bigger picture ini bisa diperoleh jika langkah yang pertama adalah kita harus bisa menyederhanakan sebuah hal yang kompleks, hal apapun itu gitu. Gak harus kompleks sih, tapi hal apapun yang kita temuin kita harus bisa menyederhanakannya menjadi sebuah informasi yang cukup bisa diterima gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, lu harus melakukan repetisi terhadap informasi yang berbeda. Jadi lu harus mempunyai cukup banyak database di dalam otak lu, sehingga nantinya masuk ke step 3, yaitu kita harus bisa mengkonekkan antara informasi yang kita punya itu. Dan ini sebenarnya langkah ketiga cukup intuitif, karena ketika otak kita menemukan sebuah hal yang memiliki kemiripan atau memiliki relasi satu dengan yang lain, tentu kita nggak bakal berpikir panjang tentang hal tersebut. Maksudnya itu nggak bakal dengan sengaja kita harus memikirkan hal tersebut kan. Jadi kayak tiba-tiba muncul, kayak misalnya gini, lu ke pesta gitu ya, terus ketemu temen lu gitu, ketemu orang asing yang mirip banget sama temen lu, ya kan? Pas ketemu lu bilang, ini mirip banget sama temen gue, kan artinya lu memproses informasi bahwa dia itu mirip sama temen lu. Nah, tapi kan dengan simultan juga lu berpikir ada temen lu di database otak lu kan, dan itu otomatis lu mencocokkan antara si stranger ini dengan temen lu. Jadi kayak itu otomatis harusnya sih. Nah itu, dan stepnya cuma 3 itu gitu. Jadi ketika lu bisa connectkan itu, lu bakal bisa mensintesis sebuah ide baru yang mungkin menjadi terobosan baru di dunia ini gitu. Nah, ini cara berpikir ini gak cuma melulu tentang hal baru atau apa gitu, tapi ini tuh cara yang dapat digunakan untuk melihat sebuah hal menjadi lebih simpel, jadi lebih ringkas, jadi lebih ringkas, sehingga otak kita tuh nggak exhausted gitu. Jadi sebelum eksekusi otak kita nggak exhausted. Dan ini mungkin saja menjadi jalan keluar bagi banyak orang. Dan ini sangat menarik gitu. Dan mohon maaf kalau aku menyampaikannya cukup belepotan, tapi ini menurutku cukup penting dan ini bakal aku refleksikan sih harusnya pada waktu-waktu mendatang gitu. Jadi aku buat video ini. Makasih teman-teman yang udah nonton. Sekian dari aku. Selamat siang.